Bagi rakyat Muslim Indonesia, Wali Songo sudah tidak asing bagi kita, karena Wali Songo merupakan para wali yang menyebarkan dakwah Islam pertama kali di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajarannya mempunyai pengaruh kuat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana biografi Wali Songo dan strategi dakwah beliau? Mari kita bahas. Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik, yang bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datang ke Pulau Jawa sekitar pada tahun 1371 Masehi sampai 1419 Masehi. Beliau merupakan masih keturunan cicit Rasulullah dari Zainal Abidin. Ada dua pendapat tentang asal Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu Turki, Kashan, Iran, dan Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Dalam dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan kekeluargaan pesantren. Beliau juga mendirikan pesantren untuk pertama kalinya di Pulau Jawa. Sebagai jalur pendidikan, pesantren dijadikan tempat untuk belajar serta untuk menampung dan menjawab soal permasalahan sosial keagamaan. Karena itu, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Spiritual Wali Songo. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, dengan nama asli Raden Rahmat atau Rahmatullah, yang wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau berasal dari Tuban. Beliau merupakan putra dari Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan, yang merupakan putri dari Raja Jampa. Dalam dakwahnya, beliau membangun sebuah pesantren yang ditekuni beliau dalam bidang ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel merupakan guru dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau juga dikenal sebagai negarawan, yaitu tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. 3. Sunan Bonang, yang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim, yang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau belajar ke Pasai dan mendirikan pesantren di Tuban. Dari hasil belajarnya beliau dikenal dengan ahli ilmu kalam dan tauhid. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan kesenian, yaitu dengan mengubah nama dewa dengan nama malaikat secara Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu-Buddha yang telah dianut oleh rakyat Jawa pada sebelumnya. 4. Sunan Kalijaga, yang memiliki nama asli Raden Syahid, wafat pada abad 15 Masehi, yang merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta dengan Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan pemimpin yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis. Beliau berasal dari suku Jawa asli. Dalam penyebaran dakwah Islam, beliau menggunakan pendekatan kultural, yaitu menggunakan wayang dan gamelan sebagai strategi dakwah. Beliau juga dikenal dengan ahli seniman, yaitu ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. 5. Sunan Giri, yang memiliki nama asli Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel karena beliau belajar ke pesantren Ampel dan Pasai. Dalam penyebaran dakwahnya, beliau membangun pesantren di kota Giri, Gresik. Dan mayoritas dari santrinya yaitu berasal dari masyarakat yang perekonomiannya tidak mampu. Dalam dakwahnya, beliau juga memadu padakan antara kesenian, yaitu lagu, dengan permainan yang kita kenal dengan tembang. Di antara tembang beliau yang paling terkenal yaitu Gula Ganti, Jemuran, Jelungan, Jor, dan Jeblek-jeblek Suweng. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Derajat, yang memiliki nama asli Raden Kosim,
yang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Beliau dikenal dengan orang yang dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau mempunyai pepali pitu atau 7 ajaran. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan kesenian yaitu menggunakan tembang Majapahit, yaitu Majapahit Pangkur, serta menggunakan wayang dan gamelan sebagai media pembelajaran dakwah. 7. Sunan Kudus dengan nama asli Raden Ja'far Shottik, atau beliau juga memiliki julukan sebagai Amir Haji. Beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji. Sunan Kudus juga dikenal sebagai Wali Al-Ilmi. Beliau dijuluki sebagai Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, diantaranya itu tasawuf, fikih, usul fikih. Beliau juga mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di kota Kudus. Dalam penyebaran agama Islam, beliau menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga menciptakan berbagai lagu yang berisi tentang keagamaan, yaitu Gending Mas Kumambang dan Micil. Serta beliau juga memiliki toleran yang tinggi terhadap ajaran agama di Kudus. Beliau membuat peraturan yang melarang menyembelih sapi. Wali Songo yang ke-8 yaitu Sunan Muria, yaitu memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Beliau dikenal sebagai Sunan Muria karena tempat tinggalnya berada di Bukit Muria. Dalam berdakwah, beliau memiliki ciri khas yaitu menjadikan desa terpencil sebagai pusat dakwahnya. Beliau juga merupakan pendukung Kesultanan Demak dan ikut andil berdirinya Masjid Demak. Karya tulis yang legendaris dari beliau yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Wali Songo yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan tokoh agama Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap agama Islam, khususnya di daerah Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau menghabiskan sebagian dari waktunya untuk berjihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Dengan cara menggabungkan kekuatan Cirebon dan Banten. Oleh sebagian sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peltak konsep Islami modern yang terbukti dengan berkembangnya kota Banten menjadi negara maju.